Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap dong, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas Anton, tolong pimpin teman-temannya berdoa ya. Baik, Bu. Duduk siap. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Hasanah, hadir Bu. Hendra Setiawan, Saya, Bu. Indria Putri, Hadir, Bu. Ridwan Asahi, Hadir, Bu. La Kamila, saya Bu, Rifai Gunawan, Hadir, Bu. Andreansyah, Hadir, Bu. Antonia. Hadir, Bu. Baiklah, karena sudah terabsen semua, kita akan langsung mulai pelajarannya ya. Oh iya, sebelum masuk ke materi, siapa yang masih ingat tentang unsur dan juga struktur cerpen? Saya, Bu. Siap, silakan Indri. Mungkin saya akan menjawab mengenai struktur cerpen saja, Bu. Untuk struktur cerpen itu ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan juga resolusi, Bu. Hebat, Indri masih mengingat materi minggu lalu. Adakah di sini yang bisa menyebutkan dua unsur yang terdapat pada cerpen? Saya, Bu. Baik, Ridwan, silahkan untuk menjawab. Unsur yang terdapat pada cerpen itu ada dua, Bu. Ada unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau intrinsik itu terdiri atas tema, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat, Bu. Sedangkan kalau intrinsik itu terdiri atas latar belakang sosial masyarakat, latar belakang penulis, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut, Bu. Wah, bagus Ridwan. Ridwan sangat hebat bisa mengingat semua yang terdapat pada unsur dalam cerpen. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai menyusun cerita pendek. Dalam menyusun cerita pendek, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama menentukan tema. Tema merupakan pokok atau dasar cerita. Tema dalam cerita itu menjiwai cerita anak-anak. Tema bisa berupa persoalan moral, etika, agama, sosial budaya, teknologi, ataupun tradisi yang terkaitan erat dengan masalah kehidupan. Tema juga bisa berupa pandangan pengarang, ide atau keinginan pengarang dalam menyiasati persoalan yang muncul anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita anak-anak, sehingga cerita tersebut menjadi lebih hidup dan bisa disampaikan dengan baik kepada pembaca atau pendengarnya. Sederhananya, sudut pandang adalah cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Nah, terdapat 3 sudut pandang yang biasanya terkenal dalam pembuatan cerita pendek ataupun cerita-cerita yang dibuat oleh penulis ataupun pengarang. Yaitu yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Biasanya jenis sudut pandang ini menggunakan kata ganti saya atau aku, atau kalau orangnya banyak itu biasanya mereka menggunakan kami. Lalu yang kedua ada sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang kedua menggunakan gaya kau sebagai variasi cara memandang tokoh aku dan juga dia. Lalu yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga. Teknik sudut pandang orang ketiga ini biasanya menggunakan kata ganti dia, iya, atau kalau orangnya banyak itu biasanya menggunakan kata mereka. Selanjutnya yaitu ada menentukan perwatakan. Perwatakan adalah penggambaran watak atau sifat tokoh cerita. Perwatakan berfungsi menyiapkan atau menyediakan alasan bagi tindakan tertentu dengan cara menggambarkan watak atau sifat-sifat tokoh-tokoh cerita tersebut anak-anak. Watak atau tokoh dalam cerita itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada tokoh protagonis, yaitu tokoh utama dalam drama yang dimunculkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam cerita. Lalu yang kedua ada tokoh antagonis.
tokoh antagonis ini adalah tokoh yang melawan protagonis. Dan yang ketiga yaitu tokoh tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh pendamai, yaitu tokoh yang tidak memiliki sifat protagonis dan juga antagonis. Penggambaran tokoh-tokoh juga dapat menggunakan dua metode anak-anak, yaitu ada metode analitik dan juga metode dramatik. Metode analitik adalah pengarang secara langsung memaparkan watak tokoh dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya secara langsung. Jadi, contohnya, Ani adalah anak yang baik hati, atau Rizal adalah anak yang sombong. Nah, itu merupakan contoh dari metode analitik di mana sang pengarang langsung memaparkan sifat-sifat tokohnya secara langsung. Lalu ada metode dramatik. Metode dramatik adalah sebaliknya dari metode analitik, di mana penggambaran watak tokohnya itu tidak diceritakan secara langsung oleh pengarangnya, tetapi disampaikan melalui aspek-aspek tertentu. Bisa melalui pemilihan nama, penggambaran fisik, atau dialog dari percakapan antar tokohnya. Apakah si tokohnya ketika berbicara kasar atau ketika tokohnya berbicara itu halus. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana watak dari penggambaran para tokoh-tokohnya. Selanjutnya ada menentukan latar atau setting. Latar atau setting merupakan keterangan tempat, waktu, dan juga suasana yang terjadi dalam cerita anak-anak. Pengarang harus menentukan tempat, waktu, dan juga suasana yang akan digambarkan dalam cerita. Biasanya contohnya kita bisa menggunakan tempat di sekolah dengan waktu siang hari dan juga suasana yang ceria, gembira, ataupun lain sebagainya itu bisa kita gunakan ketika kita menentukan latar ataupun setting. Langkah yang terakhir adalah menyajikan peristiwa yang ditentukan dalam alur cerita anak-anak. Alur merupakan jalinan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, alur bisa kita gunakan dengan menggunakan struktur cerpen. Sebelumnya kita sudah membahas kan mengenai struktur cerpen itu apa, tapi di sini Ibu akan menjelaskan kembali agar kalian lebih memahaminya, di mana struktur cerpen itu terbagi menjadi 4, yaitu ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan juga resolusi. Nah, dalam orientasi itu berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan juga waktu dari cerita. Di bagian ini, kalian biasanya menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan juga hubungan antar tokoh. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Nah, pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Kemudian yang ketiga yaitu ada komplikasi. Cerita ini akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan juga karakter. Dan yang terakhir ada resolusi. Bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Anak-anak juga akan mengetahuinya bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita dalam sebuah cerpen ataupun cerita yang ditulis oleh pengarang. Seperti itu anak-anak. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari Ibu untuk materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang Ibu jelaskan? Saya, Bu, izin bertanya. Apakah dalam cerpen kita hanya bisa memakai alur tunggal, Bu? Bagus sekali pertanyaannya, Hendra. Baik, Ibu akan jelaskan secara singkat saja karena waktu mulai habis ya. Nah, tadi pertanyaannya kan apakah dalam cerpen kita hanya bisa memakai alur tunggal? Iya, karena agar cerita dalam cerpen itu tidak terlalu panjang dan juga bertele-tele. Selain itu, jika alur dalam cerpen dibuat maju mundur, itu akan terkesan bukan seperti cerita pendek, melainkan seperti novel. Seperti itu, Hendra. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Hendra. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu anggap kalian telah mengerti apa yang telah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Baiklah, karena bel jam pulang sudah berbunyi,
Silakan siap-siap untuk membereskan meja kalian masing-masing ya. Untuk ketua kelas, segera pimpin doa. Baik, Bu. Duduk siap. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.